Yaku minasan, welcome again with Mr. K di sini. Kali ini Mr. K bakal bawain teori, tapi bukan teori Mr. K ya, melainkan teori yang udah dibawain oleh Arthur dan Mr. K Remake, dan tentunya udah izin atau enggak ya? Ya silakan komentar. Oke Re, yang jelas intinya ini Mr. K Remake videonya dari Arthur. Masalah Arthur udah ngizinin atau belum, emang sengaja Mr. K mancing kalian. Ya kalian tebak-tebak aja, barangkali tebakan kalian bener atau kagak. Arthur membuka videonya dengan pertanyaan, siapa Im Sama? Apa kekuatan buah iblis yang dia miliki? Dan apa identitasnya sebenarnya? Terlalu banyak misteri yang mengelilingi sosok bernama Im Sama ini, Re. Hingga Arthur berprasangka kalau dengan menjawab dan mengetahui segala sesuatu tentang Im Sama, maka mungkin saja kita akan semakin dekat untuk mengetahui apa itu One Piece. But sebelum sampai ke hal itu, kita harus terlebih dahulu mengungkap semua misteri yang mengelilingi sosok bernama Im Sama ini, Re. Karena emang gak bisa dipungkiri kalau Im Sama terhubung secara langsung dengan abad kekosongan dan harta karun One Piece yang ditinggalkan oleh Joy Boy. Jadi untuk memulai semua ini, Arthur langsung mencoba menyatukan fakta-fakta terkait Im Sama yang sudah kita ketahui. Mulai dari perkataan Ivankov yang mengungkap kalau salah satu orang dari 800 tahun yang lalu yang ikut dalam membentuk dunia saat ini, satu dari ke-20 kerajaan yang beraliansi, salah satu pemimpinnya bernama Shen Im dari keluarga Neroda. Nah, kalau kita hubungkan dengan sosok Im Sama yang sekarang ini, jadinya menjawab ya, kalau dialah yang tertinggi di pemerintahan dunia, so, makanya Im Sama adalah pemimpin dari 19 raja lainnya dalam perang melawan kerajaan kuno yang dipimpin oleh Joy Boy di masa lalu. Terus untuk menjelaskan mengapa Im Sama masih bisa hidup sampai saat ini, Arthur pun menggunakan apa yang dikatakan oleh Ivankov sebagai referensi, di mana seorang harus sudah membuktikan terlebih dahulu kalau ada kekuatan yang membuat seorang bisa hidup abadi. Kekuatan yang ditawarkan oleh buah iblis OP Nobi. Yang mana hal ini menjelaskan mengapa Im Sama masih bisa ada hingga detik ini, Re. Nah, gak berhenti sampai di sini, Re. Ivankov pun sempat menghubungkan Im Sama dengan keberadaan salah satu senjata kuno. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau senjata kuno dianggap sebagai senjata yang bisa menyapu bersih satu pulau hanya dengan satu serangan doang. Dan hal yang terjadi kepada kerajaan Lulusia, sebuah senjata yang awalnya dikira bernama Mother Flame, yang kita ketahui saat ini malah sebagai sumber energinya saja. Maka bisa kita asumsikan kalau apa yang sempat berada di atas kerajaan Lulusia adalah sebuah kapal terbang. Karena sejak terungkapnya Dr. Vegapunk adalah pembuat Mother Flame, dan senjata itu perlu kembali dibuat secara terus-menerus menggunakan sumber energi yang berada di Pulau Egel, banyak yang langsung mengira kalau Mother Flame lebih mirip ke peluru jika dibandingkan ke senjatanya. Pendapat ini didukung oleh perkataan Dragon yang yakin kalau Dr. Vegapunk tak mungkin membuat senjata pembunuh massal. Berarti ya bisa kita katakan ya kalau Im Sama memang memiliki senjata kuno. Atau benar apa yang dikatakan oleh Ivankov tentang hubungan Im Sama dengan senjata kuno, meski dia masih membutuhkan pasokan dari Dr. Vegapunk untuk menjelaskannya. Sedangkan untuk senjata kunonya sendiri ya, seperti yang udah kita sebutkan sebelumnya, kalau kemungkinan hal itu adalah kapal terbang, sebuah objek hitam yang Sabu lihat tepat sebelum kerajaan Lulusia berhasil dihilangkan. Lalu apakah mungkin kalau ketiga senjata kuno berarti berbentuk kapal dan ketiganya dibuat untuk mencapai satu tujuan? Oke, sampai sini kalian mungkin bertanya-tanya, Mr. K apa nggak salah Arthur bilang kalau ketiga senjata kuno berbentuk kapal? Masa si Rose yang udah jelas dikatakan Poseidon malah dianggap kapal sih? Tenang, Re, kalau kalian berpikiran seperti itu ya, Arthur pun sudah siap menjelaskannya. Makanya dia bilang kalau mungkin aja cara pandang kita ke senjata kuno tuh bisa sedikit diubah lah. Gimana ya kalau ternyata senjata kuno itu bukan seseorang? Gimana kalau senjata kuno itu bukanlah sebuah kapal? Yaps, bagaimana kalau ternyata senjata kuno bukanlah satu entitas doang, melainkan terbentuk dari beberapa komponen berbeda? Dan apa yang dimaksud oleh komponen oleh Arthur di sini ya adalah sebuah kapal besar, orang yang bisa menggunakan kapalnya, lalu sebuah makhluk raksasa. Re, kita coba pikirkan kembali satu persatu. Misalnya, Poseidon yang memiliki Shiraushi sebagai orang yang memberikan perintah terhadap Sea King melalui kekuatan Voice of Alding. Kelak mereka akan digunakan untuk mengangkat sebuah kapal Noah untuk menunaikan sebuah janji. Lanjut ke senjata Pluton yang terkubur di Laut Wano Kuni. Dasar lautannya lah ya. Kita tahu Pluton adalah sebuah kapal perang, namun untuk bisa menggunakannya, Pluton harus dikeluarkan terlebih dahulu.
Di mana diperlukan Momo untuk bisa melakukan hal itu. Karena nantinya ya Momo akan memerintahkan Zuniza untuk bisa mengeluarkan Pluton. Bahkan argumen tentang hal ini didukung pula oleh apa yang dituliskan pada jurnal perjalanan Oden. Seperti yang pernah dikatakan ulang oleh Yamato. Kalau keberadaan Momonosuke begitu sangat penting yang mengindikasikan kalau Momo sendiri adalah bagian dari senjata kuno. Shirahoshi, Seeking, Kapal Noah, Pluton, Momo, dan Zuniza. Sebuah pola yang cukup jelas diperlihatkan oleh Arthur kepada kita semua, Maka satu pertanyaan tersisa kan, jika seandainya mengikuti pola itu, berarti Uranus adalah benar kapal dan merupakan kapal terbangnya. Sedangkan Im Sama merupakan orang yang memerintahkan makhluk raksasa untuk bisa menggunakan senjata kuno itu. Lantas, kira-kira makhluk raksasa apa yang bisa menuruti perintah dari Im Sama? Well, Poseidon, Uranus, dan Pluton emang kita ketahui diambil dari referensi mitologi. Yang mana sudah banyak juga yang membicarakan tentang bagaimana Poseidon melambangkan laut dan Pluton yang menggambarkan daratan, sedangkan yang tersisa adalah langit. Yang mana emang secara gak langsung ya terhubung dengan Im Sama yang tinggal di atas langit, tepatnya di puncak Red Line. Bahkan makhluk hidup yang terhubung dengan para senjata kuno itu pun emang ikut melambangkan perlambangan mitologinya. Di mana Seeking yang berada di laut dan gajah yang melambangkan daratan. Terus kira-kira apa makhluk hidup raksasa yang cocok untuk melambangkan langit, Jawabannya sebenarnya sudah ada tepat di depan mata kita. Pada akhirnya ya, Tenryubito atau yang dikenal sebagai Celestial Dragon, mereka memanggil diri mereka sendiri dengan makhluk mitologi lain, yaitu naga. Bahkan, menurut Arthur ya, kanji penulisan kata Celestial Dragon merupakan kanji yang sama yang digunakan untuk menuliskan planet Uranus dalam bahasa Jepang. Menurut Arthur, hal ini bukanlah sebuah kebetulan atau cocokologi belaka, karena Seeking pun ternyata menggunakan kanji yang sama dengan planet Poseidon. Lebih lanjut ya, Dr. Vegapunk pernah disuruh untuk membuat naga artifisial, yang mana makhluk itu pernah kita lihat di Panghazard dan gak berhenti sampai di situ ya. Penelitian Dr. Vegapunk berlanjut sampai ke membuat kloningan buah iblis miliknya Kaido. Permintaan dari para Tenryubito Asu ini dan kesukaan mereka terhadap naga kemungkinan didasari rasa kagum yang mereka lihat terhadap naga yang pernah dikontrol oleh Im Sama. Ini juga mungkin yang menjadi asal-usul menurut Arthur ya, mengapa pada akhirnya Im Sama memanggil ke-19 raja yang beraliansi dengannya ya menggunakan sebutan Celestial Dragon atau secara harfiah Uranus Dragon. Wow, naga sendiri saat ini memang dianggap sebagai makhluk mitologi setelah ketiadaannya mereka. Tapi kita memiliki bukti keberadaannya secara sejarah melalui legenda naga yang cukup terkenal, sebuah legenda yang kita ketahui berasal dari cerita samurai bernama Ryuma. Cerita yang kemungkinan terjadi tepat setelah insiden abad kekosongan, karena kita tahu kan saat itu negeri Wano memiliki pelindung raksasa. Dan masuk akal jika Im Sama mengirimkan naga untuk menyerang mereka dari langit. Tapi seperti cerita yang kita ketahui ya, kalau pada akhirnya Ryuma berhasil melindungi negerinya dan mendapatkan julukan pembunuh naga. Sejak saat itulah keberadaan naga menjadi punah dan naga mulai menjadi mitologi yang mana semua mitologi kita ketahui akhirnya malah menjadi sebuah buah iblis. Hal ini pula lah yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya buah iblis Uo Uonomi model Shiryu yang sebelumnya emang berada di tangan pemerintahan dunia sebelum akhirnya direbut oleh Big Mom dan diberikan kepada Kaido di insiden God Valley. Lalu sebuah hal yang sangat ironis pun terjadi, di mana seakan memparalelkan hal ini. Pada akhirnya sang naga yang sekarang berwujud Kaido itu ya kembali datang ke negeri Wano untuk mengambil alih negeri mereka. Hal yang kurang lebih pernah coba dilakuin oleh Im Sama di masa lalu, Bahkan sampai sejauh ini ya, semua hal emang terasa masuk akal dan terhubung satu sama lain. Akan tetapi menurut Arthur ya, seluruh percakapannya ini kurang menjelaskan satu hal. Pasalnya, senjata kuno kita ketahui digunakan oleh kerajaan kuno untuk sesuatu yang baik. Meski bersifat menghancurkan, tapi menghancurkan itu bukan mengarah kepada sifat negatif, melainkan ke sisi yang baik. Kalian mungkin bertanya-tanya, menghancurkan apa yang baik itu di dunia One Piece sih? Satu-satu hal yang layak dihancurkan adalah Red Line, dan dengan kekuatan dari Uranus dan Pluton, bukan hal yang mustahil untuk menghilangkan pemisah itu. Pemisah yang pada akhirnya akan menciptakan All Blue, dan lautan pun menjadi satu bagian atau One Piece.
Nah, pada akhirnya kejadian itu akan sesuai dengan apa yang dilihat oleh Madam Charlie pada terawangannya, di mana topi jerami diketahui membawa kehancuran bagi pulau manusia ikan. Setelah kehancuran itu, barulah tugas dari Poseidon untuk menyelamatkan semuanya yang berada di pulau manusia ikan dan membawa mereka semua ke atas. Seperti janji dari Joy Boy terdahulu yang belum sempat terpenuhi. Satu hal yang membingungkan Arthur ya, ialah mengapa jika senjata kuno diketahui digunakan untuk kebaikan oleh orang-orang dari kerajaan kuno, mengapa Im Sama malah menjadi bagian dari orang yang memiliki kekuatan itu? Satu-satunya hal yang bisa menjelaskan hal ini adalah Im Sama dulunya merupakan bagian dari kerajaan kuno, Yaps, dalam kata lainnya, Im adalah pengkhianat dari kerajaan kuno. Hanya itulah yang bisa menjelaskan mengapa Im Sama bisa memiliki kekuatan yang terhubung dengan senjata Uranus. Sebuah senjata kuno yang bersifat menghancurkan namun digunakan dalam jalan kebaikan. Dan kunci dari semua ini khususnya ya terletak pada nama ketiga senjata kuno tersebut. Karena Pluton, Poseidon, dan Uranus bukan hanya nama dari 3 dewa kuno, namun juga nama dari 3 planet terakhir di tata surya kita. Apa nama planet lainnya? Merkurius, Venus, Mars, Saturnus, dan Jupiter. Nama-nama Gorose atau jika diterjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris secara harfiah berarti Five Elder Planets. Atau yang dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai 5 planet tua. Lebih lanjut ya, Arthur menjelaskannya, 5 planet tua adalah satu-satunya planet di tata surya kita yang dapat diamati sebelum penemuan teleskop modern. Namun pada masa itu ya, diyakini bahwa planet-planet berputar mengelilingi bumi. Orang-orang seperti Galileo Galilei mencoba menyangkal hal ini dengan menunjukkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari bersama planet-planet lainnya. Namun karena bumi sebagai pusat alam semesta memberikan arti penting bagi raja dan gereja, keyakinan tersebut tetap dipertahankan sebagai hukum selama berabad-abad. Dengan demikian, model planet yang memutari bumi ya, yang dikenal sebagai geosentris telah menjadi simbol propaganda dan sejarah palsu. Padahal semua planet yang mengorbit matahari bersama 3 planet lainnya merupakan simbol kebenaran ilmiah. Apa yang coba dijelaskan oleh Arthur di sini ya? Dalam hal ini ya, matahari jelas merupakan sosok dewa matahari Nika. Dan sebagai perbandingan, dalam skema ini, sosok bumi mungkin adalah Im Sama sendiri dengan 5 planet tua yang semuanya berputar di sekelilingnya, sedangkan senjata-senjata kuno dikeluarkan dari skema ini. Terus, apa yang menjadi menarik menurut Arthur ya? Bagaimana jika ya, kita mengikuti dewa-dewa Yunani yang menjadi asal nama Gorose? Maka dewa Yunani Romawi untuk bumi adalah Gaia, Mother of Nature atau Ibu Alam, yang memiliki padanan di dunia One Piece yaitu Ibu Alam, Umi, perwujudan laut. Sehingga dinyatakannya sebagai orang yang menghukum pengguna buah iblis hingga tenggelam di lautan. Hal ini seakan tiba-tiba menjadi sangat make sense karena akan menjelaskan mengapa Imu hanyalah Umi yang dibalik, atau bahkan mengapa mereka tinggal di sebuah tempat bernama Marijua, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris ya adalah Lady of the Sea atau Nyonya Laut. Bahkan gak berhenti sampai di sini ya. Arthur lanjut menjelasin kalau istilah Pangaea atau lebih tepat diucapkan Pangaea berasal dari kata Gaia, dewi yang merupakan ibu pertiwi sendiri dalam mitologi Yunani yang merupakan perwujudan bumi. But seperti yang kita ngerti ya, kalau pengguna buah iblis tenggelam di dalam air adalah sifat bawaan yang berada dalam buah iblis itu sendiri, yang mana Arthur menyebut ini sebagai cacat genetik yang diberikan. Artinya hanya orang yang menciptakan buah iblis lah yang bisa memaksa pengguna lainnya tenggelam di dalam lautan. Gilanya lagi ya, Arthur lanjut berkata ya, kalau semuanya sudah sama seperti yang dijelaskan Shanks di chapter 19. Mitos asal-usul buah iblis adalah mereka disebut inkarnasi dari makhluk legendaris yang dikenal sebagai iblis laut atau Umi no Aguma dalam bahasa Jepang ya, yang berarti laut itu sendiri. Nah, pertanyaan berlanjut, mengapa ya pencipta buah iblis membenci pengguna lainnya dan seakan menghukum mereka untuk dibenci oleh lautan dan berakhir tenggelam? Ya, hal ini menurut Arthur ya ada beberapa alasan, tetapi jawaban paling sederhananya bisa kita lihat dari niatnya. Secara, jika Umi emang berarti laut, dan maka itu berarti ya pengguna buah iblis lainnya gak bisa melawan kekuatan mereka. Sehingga ya hukuman itu sengaja dibuat agar sang pencipta buah iblis jauh lebih kuat dibanding yang lainnya. Hal itulah yang akan membuat Im Sama tidak terkalahkan karena air laut saja ya bahkan gak ngebuat dia tenggelam,
Cobalah kita pikirkan kembali, maka hal ini akan masuk akal menurut Arthur. Karena terlepas dari apakah buah tersebut dibuat secara buatan atau tidak, buah akan membutuhkan pohon untuk tumbuh. Dan pohon apa lagi yang lebih baik dari The Sun Tree Eve? Sebelum Marijua pindah ke puncak Redline, terdapat pemukiman Lunarian yang dikenal sebagai God Country atau negeri para dewa. Yang menurut Arthur ya menjadi salah satu anggota kerajaan kuno juga. Sebuah ras yang membuat teknologi luar biasa dari bulan ke negara ini. Termasuk penelitian mereka terhadap elemen garis keturunan. Mencapai perubahan genetik yang mungkin menjelaskan bagaimana ras Lunarian menjadi jauh lebih maju secara genetik dibandingkan ras-ras bersayap lain. Sebuah teknologi yang mungkin disarankan oleh Im Sama untuk digunakan bersamaan dengan kemampuan dari Sun Tree Eve untuk menghasilkan buah iblis asli. Sambil menipu orang-orang dari God Country untuk mewujudkan impian mereka. Padahal hal itu dilakuin untuk melumpuhkan mereka secara diam-diam. Hal ini pula yang menurut Arthur akan menjelaskan bagaimana Im Sama mendapatkan kepercayaan karena dia gak perlu menjadi seorang Lunarian. Cukup dianggap sebagai aliansi mereka saja pada awalnya. Mendapatkan kepercayaan mereka dan akhirnya ditunjuk sebagai orang yang layak memegang kunci terhadap salah satu senjata kuno. Selesai mendapatkan informasi itu, Im Sama barulah pada akhirnya mengkhianati mereka dan menyerang kerajaan kuno dari belakang, Lalu, fakta kemungkinan besarnya, Im Sama lah yang secara diam-diam mengumpulkan 19 raja lain untuk menyatakan perang terhadap ras Lunarian terdahulu. Barulah mereka pada akhirnya bisa merebut kekuasaan dan mendirikan Marijua di sono. Well, di dunia One Piece saat ini ya, Arthur juga menjelaskan kalau bawaan Im Sama kita ketahui dipanggil sebagai Tenryubito atau Celestial Dragon yang berarti dewa. Sedangkan orang-orang dari abad kekosongan yang merujuk ke kerajaan kuno bakalan dicap sebagai iblis. Kayak misalnya aja iblis dari Ohara atau anak iblis Robin. Padahal jika kita tarik ke belakang, Arthur bilang peran ini sebenarnya terbalik. Orang-orang dari Country God ya dulunya dianggap sebagai dewa. Sedangkan orang-orang mencoba menggulingkan mereka. Ke-20 kerajaan yang beraliansi lah digambarkan sebagai iblis. Hal ini kemudian menjadi apa yang coba digambarkan oleh Sabu ketika pertarungannya di ruang tahta kosong Im Sama, Karena Sabu secara langsung ya menyebut ruangan itu sebagai lokasi neraka yang sebenarnya di dunia One Piece. Setelah dia menyaksikan wujud asli atau sesungguhnya dari Im Sama dan para tetua Gorosei lain. Yang mana kalau kita lihat secara sekilas pun ya, penampakan mereka didukung oleh penampilan Saturn yang sudah terlihat jelas mereka semuanya ya iblis gitu aja. Hal ini barulah menjelaskan apa yang kita omongkan sebelumnya, Dimana make sense kan mengapa kekuatan ini disebut buah iblis? Yaps, karena sang pencipta buahnya atau bisa juga buah iblis pertama ya berhubungan dengan Raja Iblis. Bagaimanapun ya, menurut Arthur, merekalah kelompok yang mengambil alih God Country dan membangun Marijua sebagai gantinya. Hal ini pada akhirnya merujuk ke cerita yang mengambil referensi dari buku berjudul Book of Genesis. Di mana buku itu merupakan buku yang sama seperti yang dipegang oleh Ivankov ketika rapat dengan Sabu dan Dragon. Dan satu hal lain yang menarik dari video Arthur ini ya, ialah bagaimana dia membahas tentang kemungkinan Im Sama adalah Nefertari the Lily. Yap, sebuah teori yang sempat ramai dibicarain apalagi saat pengungkapan pertama seorang karakter bernama Lily. Kemiripan yang terjadi di antara keduanya membuat banyak fans berpikiran ya, kalau Im Sama mungkin sebenarnya adalah Lily. Hal ini sempat dihubungkan pula sama harta Marijua yang sempat disinggung oleh Doflamingo, di mana dia mengetahui kan harta karun Marijua yang mana kalau informasinya diungkap akan mengejutkan dan menggetarkan dunia. Bahkan menurut Arthur ya, ketika merujuk ke harta karun Marijua, apa yang sebenarnya coba Doflamingo katain adalah keberadaan dari Im Sama sendiri. Bayangin kalau informasi tentang Im Sama terungkap, akan seheboh apa dunia ketika mengetahui ada sosok yang abadi. Bahkan dia mengatur dunia ini di balik layar, yang mana ya menjadi keinginan Doflamingo, makanya dia pun mengejar buah iblis OP Nomi. Tapi di momen itu ketika sedang membicarakan OP Nomi ya, salah satu kemampuan yang dibahas adalah personality switching atau tukar tubuh. Yang barulah dihubungkan oleh Arthur ke kemungkinan kalau Im Sama bertukar tubuh dengan Nefertari the Lily. Yang mana hal ini mungkin saja menjelaskan mengapa jasad Nefertari the Lily tak pernah bisa ditemui. Karena Im Sama menggunakan tubuh dari ratu keluarga Nefertari. Belum lagi ya, ada juga kemungkinan kalau Lily lah sebenarnya pemegang senjata kuno Uranus. Sehingga Im Sama bertukar badan untuk mendapatkan kemampuan itu. Tapi bagian itu sebenarnya nggak penting, secara masih menjadi teori
saja, Re. Apa yang menjadi penting ialah bagaimana Im Sama menjadi raja dunia dengan melakukan operasi keabadian dan memerintah dunia dari bayang-bayang untuk memberikan ilusi di dunia One Piece ya kepada orang-orang kalau mereka semua sebenarnya sedang tidak dikontrol. But karena hal inilah ya, keberadaan dari Im Sama di abad kekosongan menjadi mitologi, dan seperti yang udah kita bahas ya, setiap mitologi akan terlahir kembali ke dunia dalam bentuk buah iblis tipe mitikal. Nah, terus gimana kalau secara gak langsung kita tahu kan sosok Joy Boy diteruskan oleh Luffy, atau setidaknya ada yang meneruskan tekad darinya? Mungkinkah hal yang sama berlaku kepada sosok Im Sama, Re? Dimana semua itu diawali oleh keberadaannya menjadi mitologi, lalu berubah menjadi buah iblis tersendiri. Lalu kira-kira siapakah orang yang memakan buah iblis ini? Lalu sosok siapa yang sangat menggambarkan buah iblisnya yang dari versi Im Sama ini? Apakah kalian pernah terpikir akan seberapa anehnya buah iblis milik Kurohige, Re? Buah iblis yang seharusnya menawarkan kekuatan bertipe Logia, tapi entah bagaimana ya, Kurohige mengatakan sendiri kalau kekuatannya tidak merubah dirinya menjadi seperti elemennya. Nah, apakah sebegitu spesialnya buah iblis milik Kurohige ini? Atau malah simpelnya, apakah itu hanya karena buah iblis Kurohige bukanlah bertipe Logia? Karena pada akhirnya ya, menurut Kurohige sendiri, buah iblisnya lah yang memanggil dirinya. Hal yang seakan berlaku sama kepada Luffy, yang mana kita tahu kan buah iblis yang masih memiliki tekadnya sendiri dan seakan memilih penggunanya adalah buah iblis bertipe Zoan. Wow, mungkinkah ini pula yang menjadi alasan mengapa Marshall the Teach berbicara tentang mimpi seorang yang takkan pernah berakhir? Karena iblis adalah sumber dari semua mimpi orang-orang. Bahkan Arthur menambahkan ya, kalau Kurohige pun seakan dibuat memiliki banyak hal yang berhubungan dengan iblis, seperti simbol 3 tengkorak yang ada pada dirinya, atau referensi karakter Blackbeard sendiri yang ternyata kalau kita cari ya, ternyata Kurohige yang diketahui diambil dari referensi bajak laut dari dunia nyata. Dirinya dikenal memiliki julukan Devil Incarnate, atau yang dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai reinkarnasi iblis. Gimana? Mulai jadi semakin menarik kan? Apalagi bagaimana ya Kurohige dianggap sebagai penerus dari Im Sama, seperti Luffy yang dibuat melanjutkan tekad dari Joy Boy. Sedangkan untuk kekuatan buah iblis Kurohige sendiri, bagaimana ya kalau ternyata buah iblis miliknya sama seperti buah iblis Gomu Gomu no Mi yang namanya sempat disamarkan oleh pemerintahan dunia, Re. Karena bayangin aja nih, kalau ada buah iblis yang tercipta dari mitologi Im Sama, maka pemerintahan dunia pasti berusaha untuk menutupi hal itu. Dan gak aneh rasanya kalau namanya pun akan dirubah dan diperkenalkan sebagai buah iblis Yami Yami no Mi yang bertipe Logia. Bahkan yang lebih menarik lagi ya, Arthur menambahkan suatu detail di mana Marshall the Teach kemungkinan memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan air. Kekuatan yang bernama Kurozu atau Blackwater, sebuah kekuatan yang masuk akal jika terlahir karena mitologi Im Sama. Karena orang yang memiliki kekuatan yang berhubungan dengan air dan menjadi air sebagai kekuatan mutlak setelah membuat pengguna lainnya seakan terkutuk dan tak berkutik lagi ketika menyentuh air laut. Hal ini didukung oleh bagaimana kekuatan Im Sama ketika dia menggunakan sebuah serangan yang diarahin ke Sabu. Sebuah serangan yang seperti arah berwarna hitam, namun ketika dilancarkan ya, sebuah tetesan air seperti berada di sono. And pada akhirnya ya, Arthur sebenarnya ingin mengatakan kalau Luffy dan Kurohige seperti dibuat layaknya 2 koin dengan sisi yang berbeda. Sebuah konsep yang sudah lama kita kenal pula di One Piece ya. Layaknya 2 kutub yang berbeda, keduanya akan bertarung di masa depan. Luffy dengan kekuatan Sangat Nika, dan Kurohige dengan kekuatan iblis yang melambangkan kegelapan. Nika melambangkan warna putih yang berarti cahaya matahari yang akan mendatangkan fajar dan membawa kehangatan. Sedangkan Kurohige melambangkan kegelapan yang berwarna hitam yang akan membawa semua orang pada kesengsaraan. Hitam dan putih, cahaya dan kegelapan, yin dan yang, sesuatu yang sudah sangat familiar sekali bukan? Bahkan di Naruto endingnya juga seperti ini kan. Lebih lanjut untuk menutup video ini ya, Arthur berpendapat bagaimana kalau Im Sama yang memiliki kekuatan iblis gak membawa bentuk yang menakutkan seperti yang kita bayangin. Karena paralel yang Oda Sensei buat mungkin lebih jauh dari itu ya. Dimana kita tahu kan kalau Luffy atau Sangat memiliki kekuatan yang sangat kartun sekali.
Sehingga ya bagaimana kalau kekuatan Im Sama pun mengambil iblis dalam bentuk kartun. Sayangnya video buatan Arthur ini harus berakhir sampai di sini. Sehingga kita masih belum diberitahu apa sebenarnya yang dapat kita simpulin setelah mengerti bagaimana sosok Im Sama ini dibuat oleh Odachi. Arthur, bukannya bikin penjelasan malah bikin kita mumet juga ya. Tapi overall menarik lah. Gimana menurut kalian? Oh iya, BTW Mister K lupa ya. Yang bertanya-tanya atau udah komentar, woi, Jiplak, nggak izin lo ambil konten orang. Makanya dilihat nih gambar ini ya, kena ulti sendiri kan. So, see you again next time. Adi Sekarang Melo, stay safe everyone. Salam Adi Media.